Hai, selamat datang di podcast Karsa Juang bersama saya, Tia Sapahna, sebagai podcaster baru nih di podcast. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, gimana nih kabar pendengar podcast setia semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Gimana nih liburannya teman-teman podcast semua? Nggak kerasa ya, udah hampir 2 bulan kita berlibur dari padatnya jadwal perkuliahan nih. Semoga liburannya menyenangkan dan merefresh diri teman-teman untuk kembali semangat kuliahan di bulan Agustus nanti ya. Udah pada kepo nggak sih sama tema yang bakal kita bawain pada episode kali ini? Langsung aja ya kita mulai pada episode ketiga kali ini. Podcast akan membahas tentang lulusan D3. Halo akang-akang semua, sebelumnya perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ke Kang Idris terlebih dahulu. Lalu dilanjut oleh Kang Adit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Ini tadi siapa yang ngebuka acara? Tia ya tadi ya? Oh ya, halo, salam kenal Tia. Salam kenal juga Kang Adit. Ini Kang Idris loh. Oh iya, maaf. Tegang banget kayaknya. Santai. Angkatan berapa? 22 Kang. Oh gitu ya, salam kenal ya. Saya Idris dari angkatan 2016. Kebetulan dulu kuliah di Polban di jurusan teknik kimia, program studinya D3 analis kimia. Kenal semua. Oke Akang, selamat. Salam kenal juga dari aku dan teman-teman semua. Boleh nih selanjutnya dari Kang Adit. Asik ya, sebelumnya mungkin gak usah tegang ya, karena aku sama Kang Idris juga nggak akan gimana juga, aman aja kok. Ya, mungkin langsung aja. Salam kenal semuanya, perkenalkan Aditya Maulana Ikhwan dari D3 Teknik Kimia angkatan 2019. Mungkin dulu kita nggak pernah ketemu ya sama Tia, mungkin sama teman-teman angkatan 22, tapi ya dengan adanya podcast ini ya kita bisa saling sharing lah, bisa saling ngobrol satu sama lain. Oke, itu aja Tia. Kita ketemu Kang Adit. Oke Akang terima kasih sebelumnya. Sama Kang. Oke Akang sebelumnya nih, kalau boleh tahu gimana keadaannya untuk akang-akang semua? Boleh dari Kang Adit dulu. Mungkin keadaan apa dulu nih, karena banyak ya. Pertama mungkin kalau dari segi kesehatan, alhamdulillah masih aman gitu. Cuman ya sekarang lagi musimnya pancaroba ya, jadi hujan susah ditebak. Jadi kadang ya ada sedikit flu, sedikit batuk-batuk. Cuman kalau keadaan yang lain kayak keadaan dompet mungkin sama lah kayak Tia mungkin ya sama teman-teman semua ya, keadaan dompet sekarang masih kering ya. Karena belum gajian. Kita bakal gak usah dibuka itu. Waduh, malu sama Kang Idris ya. Oke, mungkin itu aja. Overall sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah atau enggak? Iya, sama teman-teman yang lain gimana nih? Sehat atau enggak nih? Alhamdulillah Kang, paling lagi sibuk himpunan mungkin ya. Hebat deh. Oke, boleh dilanjut ke Kang Idris. Ya, boleh ke Kang Idris. Kang Idris, maaf sebelumnya suaranya tadi terdengar kecil, jadi boleh agak besar lagi suaranya. Oh iya, sorry. Kalau ini udah besar belum? Pakai headset soalnya. Sudah. Oh iya, siap. Lanjut. Jadi kalau boleh tahu Akang gimana nih keadaannya? Oh saya? Ya. Ya sama ini aja dari segi kesehatan alhamdulillah sehat.
Yang penting jaga kondisi, jangan lupa olahraga, jangan lupa makan yang teratur. Kalau dari segi kesibukan sih, ya untuk umur segini lagi sibuk nyari kegiatan aja supaya stabil itu sehari-harinya. Kerja jalan, makan jalan, olahraga jalan. Yang penting balance aja. Alhamdulillah. Tapi overall alhamdulillah. Asal bisa bagi waktunya ya Kang. Betul. Nah itu makanya kalau kalian udah sibuk di himpunan ya itu nanti latihan gimana bagi waktu antara himpunan, kuliah, sama keluarga. Nanti kepake kok pas di umur udah masuk masa kerja itu kepake tuh manajemen waktu. Ya, walaupun Biar work life balance ya Kang ya. Nah, jadi kan tadi Akang udah ngejelasin ya kayak tentang keadaan sama kesibukannya. Selanjutnya nih Kang, aku penasaran dengan pendapat Akang mengenai lulusan D3 dipandang remeh oleh kalangan pelajar yang akan memasuki dunia perkuliahan. Nah, menurut Akang semua, gimana nih pendapat mengenai statement tersebut? Boleh dari Kang Idris dulu, lalu ke Kang Adit. Jadi topik utamanya itu ya, D3 dianggap remeh oleh pelajar yang akan memasuki dunia perkuliahan. Ya lulusan SMA, SMK lah ya. Iya. Kalau ini menurut Akang pribadi sih ya, jadi kita sharing aja, nggak bermaksud menggurui ataupun menjadi yang paling mengerti. Cuman kalau terkait dianggap remeh sih, kalau menurut Akang bisa jadi kurang tepat ya redaksinya. Karena ini dari pengalaman pribadi sih. Jadi dulu pas Akang masuk kuliah itu kan di tahun 2016 ya. 2016 itu dulu HP gak secanggih sekarang, gak semasif sekarang. Dan kadang informasi itu belum terlalu lengkap. Jadi banyak orang termasuk Akang juga dulu gak tahu kalau misalkan D3 itu seperti apa, bedanya sama S1 itu seperti apa, itu belum tahu justru. Karena dulu itu selama transisi antara SMA ke kuliah itu dulu banyak tryout terus langsung diarahkan, ini kalau di kampus Korea sih kamu masuk nih di kampus. Maaf Kang, suaranya tidak terdengar sama kecil. Halo Kang. Apakah Kang Gimana? Idris suaranya tidak terdengar? Tadi baru sampai tryout. Oh gitu. Ini Ya. agak putus-putus ya. Iya. Sama tadi Kang, Iya. suara Akang kecil lagi. Oh iya, sorry. Jadi kalian lagi di mana sih? Akang lagi di Surabaya soalnya. Kayaknya ngaruh deh. Ada perbedaan jarak. Iya, kayaknya aku juga lagi di Bandung Kang. Aku di Kalimantan ini Kang. Waduh. Lintas Kalimantan lebih susah sinyalnya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sampai tryout gitu. Dulu pas Akang tryout, ini cerita pribadi aja. Banyak tryout tuh pasti diarahinnya, kamu tryout nih masuk gak nih jurusan ini, kampus ini. Nah itu kan biasanya kampus-kampusnya tuh kampus universitas, bukan politeknik. Makanya kalau pengalaman pribadi sih D3 itu, D3 D4, politeknik itu gak orang terlalu terkenal. Makanya zaman Akang itu politeknik itu kebanyakan ditaruh untuk
pilihan kedua, pilihan ketiga gitu setelah gak keterima di kampus itu. Mungkin bukan dianggap remeh ya, cuman kurang informasi aja gitu tentang dunia vokasi. Itu sih kalau bertanya. Oke. Berarti untuk permasalahan dianggap remeh itu tuh enggak gitu ya Kang, tapi harus kitanya yang harus cari tahu informasi tentang sekolah vokasi gitu. Kurang lebih Ya, seperti betul. itu. Betul. Makanya untuk angkatan sekarang sih harusnya diuntungkan ya. Mereka bisa mencari informasi dulu sebelum mereka melanjutkan ke dunia perkuliahan gitu. Karena kan rata-rata udah pada pegang HP tuh. Iya. Iya, gitu sih. Oke, terima kasih atas Kang Idris jawabannya. Mungkin boleh dilanjut ke Kang Adit mengenai tentang lulusan D3 dipandang remeh oleh kalangan pelajar yang akan memasuki dunia perkuliahan. Setuju ya sama Kang Idris, kalau misalkan dianggap remeh itu agak gimana gitu redaksinya. Cuman mungkin karena dari statement Tia sendiri bilang dianggap ya, kalau dianggap berarti asumsi, sedangkan asumsi kan timbul ya berarti bisa jadi tidak berdasarkan fakta kan. Karena ya kalau kita lihat beberapa bulan terakhir gitu ya, mungkin Tia juga tahu karena Tia masih di kampus gitu ya. Polban sendiri itu menempati vokasi peringkat 1 gitu dengan peminat banyak ketika pendaftaran maba itu. Nah, mungkin dari situ udah kelihatan bahwa eksistensi vokasi itu udah mulai naik gitu perlahan. Mungkin di zamannya Kang Idris bener informasi itu tidak semasif sekarang gitu. Cuman kalau sekarang dengan sistem pendidikan yang baru gitu ya, mungkin juga Tia juga tahu bahwasanya ya vokasi itu udah mulai berbarengan gitu dengan PTN atau universitas-universitas yang lain gitu. Contohnya, Halo Akang, ada suaranya nggak? ada. Halo Akang, apakah suara Tia terdengar? Terdengar. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kendala tadi. Oke, untuk selanjutnya dilanjut oleh Kang Adit mengenai statement lulusan D3 dipandang remeh oleh kalangan pelajar yang akan memasuki dunia perkuliahan. Boleh ke Kang Adit. Oke, mungkin sebelumnya aku setuju gitu ya sama statement Kang Idris mengenai kalau misalkan dilihat statementnya itu kurang cocok gitu. Karena ya balik lagi ke fakta yang ada di lapangan gitu ya, teman-teman Tia dan lain sebagainya. Bahwasannya ya kita bisa ngelihat gitu beberapa bulan terakhir tuh dari data yang ada tuh bahwa Polban tuh menempati posisi pertama gitu untuk PTN ataupun pendidikan vokasi yang paling banyak peminatnya gitu. Jadi kalau dari data ini kita bisa lihat gitu bahwasannya eksistensi Polban di kalangan anak-anak SMA SMK tuh ya semakin masif gitu. Dan juga terlebih lagi kita lihat bahwasannya pendidikan vokasi ataupun ya pendidikan vokasi gitu ya teman-teman, terkhusus Polban itu sekarang informasinya makin masif gitu. Bisa teman-teman lihat sendiri dari sistem pendidikan ataupun sistem pendaftaran perkuliahan yang ada sekarang, di mana vokasi itu udah ikut andil, udah bergandengan dengan PTN yang ada gitu. Jadi ketika teman-teman SMA ataupun SMK itu daftar untuk masuk ke jenjang perkuliahan, mereka itu bisa memilih juga gitu teman-teman pendidikan vokasi, terutama di D4. Karena ya kita tahu bahwasanya di PTN itu kan terkenalnya karena S1 ya teman-teman. Nah sebenarnya di Politeknik pun kita punya D4, dan D4 di Politeknik itu kita udah masuk ke kalau sekarang sih disebutnya SBM gitu, SNBT ya teman-teman ya. Nah itu jadi eksistensi, nah ya SNBT. Jadi
eksistensi vokasi terutama Polban di kalangan teman-teman SMK dan juga SMA tuh sekarang mungkin sudah lebih masif gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu, karena program dari pemerintah pun ya itu sekarang menguntungkan lah untuk pendidikan vokasi terutama Polban itu sendiri. Makanya kita bisa sampai peringkat pertama sebagai politeknik dengan peminat terbanyak. Kita mengalahkan beberapa universitas dan juga mengalahkan beberapa politeknik yang lain gitu teman-teman. Mungkin itu aja ya. Oke, aku juga setuju sama pendapat Kang Idris sama Kang Adit. Jadi kita tuh nggak boleh ngelihat suatu universitas tuh dari satu sisi saja gitu, kayak dianggap remehnya gitu kan. Setiap universitas juga kayak punya kurang dan lebihnya tersendiri gitu. Apalagi mungkin sekarang orang-orang berpikiran kalau misalnya Polban itu cepat kerjanya. Jadi bisa jadi karena banyak yang daftarnya kayak gitu mungkin dari aku. Oke, Itu udah next bisa nya. menyimpulkan. Udah selesai berarti podcastnya. Belum atuh. udah pintar ininya moderatornya. Oke, buat selanjutnya nih Kang, cara meyakinkan pelajar muda yang ingin memasuki dunia perkuliahan bahwa lulusan D3 atau vokasi itu sama-sama bagus dengan lulusan sarjana. Boleh dimulai dari Kang Adit dulu, baru ke Kang Idris. Oke, mungkin untuk cara meyakinkannya kita nggak bisa, kembali lagi ya, kita nggak bisa 100% meyakinkan teman-teman SMA ataupun SMK ya untuk semuanya masuk vokasi gitu. Nggak bisa, karena ya mungkin mereka pun punya cita-cita masing-masing, punya ambisinya masing-masing. Cuman kalau ditanya cara, mungkin banyak caranya gitu ya. Dia mulai dari entah itu himpunannya sendiri ataupun biasanya kalau di Polban tuh ya orda-orda gitu. Jadi beberapa orda itu melakukan kunjungan-kunjungan ke SMA ataupun ke SMK yang ada di daerahnya masing-masing untuk yaitu memberikan informasi mengenai pendidikan vokasi itu seberapa pentingnya, dan juga mengenai jenjang karir yang ada di vokasi. Terus juga mungkin beberapa program-program yang ada di himpunan gitu, terutama mungkin di HMDTK itu ada Cemfer ya, dimana kemarin itu kalau nggak salah Cemfer itu ya kita menarik peserta dari anak-anak SMA dan juga SMK yang ada di sekitar Polban untuk ikut andil dalam beberapa perlombaan, dan itu pun juga sebagai salah satu cara ataupun sebagai salah satu wujud gimana sih kita memberikan impress kepada mereka bahwa oh vokasi itu ternyata kayak gini gitu, nggak seremeh apa yang Tia sebelumnya kasih tahu gitu ya. Jadi ya mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya caranya banyak, kembali lagi siapa yang melakukannya gitu. Cuman kalau di Polban sendiri itu emang udah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya gitu, bahkan dari zaman Kang Idris pun itu udah dilakukan gitu. Di beberapa orda, di beberapa himpunan pun itu udah dilakukan gitu. Jadi balik lagi sebenarnya untuk mencari caranya itu ya udah ada, tinggal gimana caranya efektif atau enggak nih cara yang kita gunakan selama ini untuk meyakinkan bahwasannya ya pendidikan vokasi itu enggak seremeh itu gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, aku juga setuju sih sama Akang gitu, kayak tidak untuk meremehkan suatu sekolah vokasi gitu ya, padahal kan kita juga gitu sama-sama melanjutkan jenjang pendidikan gitu, sama-sama berpendidikan gitu biar lebih baik ke depannya. Oke, mungkin lanjut ke Kang Adit, ke Kang Idris. Ya, sama, setuju juga sih sama Kang Adit. Jadi D3 ya punya cara tersendiri gimana supaya menarik perhatian pelajar. Ini kan sebenarnya case-nya sama aja ya, kayak lulusan SMP itu mau milih SMA atau SMK. Tiap orang tuh harusnya udah punya pilihan masing-masing. Cuman gimana emang institusi atau sekolah itu bisa menarik bagi calon mahasiswanya gitu. Contohnya Polban kan punya beberapa jurusan, punya beberapa program, punya beberapa event yang emang
bisa menarik pelajar yang mau nanti menjadi mahasiswa. Nah, cuman kalau Akang lihat kan tadi gimana nih cara meyakinkan supaya pelajar itu bisa tertarik juga untuk milih D3 gitu. Nah, ya baik lagi D3 itu kan punya kelebihan masing-masing dari program studi lain, D4 bahkan S1 gitu ya. Yang udah kita tahu kan D3 itu ya pertama kuliahnya cuma 3 tahun. Apalagi di Polban kan udah dipaket tuh ya, paket mata kuliah udah dipaket, udah pasti lulus 3 tahun gitu. Kecuali ya ada satu, enggak sih, kalau di angkatan Akang juga nggak pernah dengar D3 tuh lulus lebih dari 3 tahun. Intinya kan itu D3 tuh lulusnya cepat 3 tahun doang udah dapat gelar. Dari segi sistem pendidikan kan vokasi, udah lebih banyak prakteknya. Jadi dengan kita kuliah di D3 itu udah secara otomatis kita bisa ahli dalam teori maupun praktek gitu. Apalagi kalau kita udah aktif di organisasi, udah jago juga gimana manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keorganisasian gitu. Jadi harusnya sih bisa jadi pilihan pelajar juga ya mau masuk D3. Kalau misalkan pelajar mungkin agak belum yakin dengan S1 ya nggak apa-apa. Kalau misalkan cuma ada jurusannya di D3, contohnya anggap kita sebut teknik refrigerasi di Polban gitu ya. Itu kan sudah kita ketahui kalau jurusan itu jarang ada di kampus universitas lain. Nah di Polban itu kan ada pilihan D3, D4. Nah pelajar tuh punya dikasih pilihan mau lulus lebih cepat atau lulus 4 tahun, yaitu terserah pelajarnya mau pilih yang mana. Cuman politeknik ya punya kelebihan sendiri gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalkan pelajar itu mau cari informasi dan kita sebagai sivitas akademika politeknik itu juga aktif dalam menyebar informasi, insya Allah balance dan sejalan antara ibaratnya supply dari politekniknya dan demand dari pelajarnya juga nanti akan ketemu di satu titik yang sama gitu. Jadi antara ketertarikan dan minat dari pelajarnya juga nanti akan ketemu juga gitu sih. Oke, jadi menurut Akang Idris dan Kang Adit tuh kayak itu tuh mau D3 ataupun sarjana tuh sama-sama bagus gitu ya, tapi itu dibalikin lagi ke calon mahasiswanya. Oke, lanjut lagi ya Kang. Menurut Akang, gimana sih tanggapannya mengenai orang yang sudah diterima atau yang mencoba saja gitu, kayak nyoba-nyoba untuk kuliah apalagi di kampus negeri tetapi vokasi, dikarenakan ditolak oleh kampus sarjana, bukan karena keinginan atau passion tetapi yang penting kuliah di negeri. Boleh dari Kang Idris dulu, lanjut ke Kang Adit. Ini pertanyaannya relate banget ya sama yang dialami waktu itu pada saat masuk kuliah. Kang Adit gimana, relate juga ke Kang Adit? Aman sih Kang, nggak terlalu. Saya aja berarti ya. Ya balik lagi dulu kan, karena informasi tentang politeknik itu belum masif ya. Jadi ketika ini relate banget, ketika dulu gak keterima di S1 langsung otomatis cari kesempatan lain gimana caranya bisa tetap masuk perkuliahan negeri. Jadi kan kita nggak bisa memungkiri juga ya kalau yang penting kuliah negeri gitu. Kalau udah masuk kuliah dan negeri itu sebenarnya bukan yang penting lagi, itu udah rezeki lah. Kalau sekarang lihat, karena punya adik juga kan sekarang udah mau masuk kuliah dan baru kerasa kalau masuk perkuliahan dan negeri itu ternyata susah juga. Jadi ketika kita udah masuk menjadi mahasiswa dan di institusi negeri itu ya kita patut syukuri lah. Masih banyak orang di luar sana yang ingin mencoba kuliah negeri tapi nggak dapet. Akhirnya mungkin mereka entah nunggu dulu, nganggur dulu, atau mungkin ada yang kerja dulu, atau bahkan jadinya masuk kampus swasta itu
Ya ini jalan rezeki kita lah yang perlu kita syukuri kalau kita ini bisa masuk kampus negeri. Jadi ya kalau akak sih sebetulnya setuju aja ya kalau ada orang yang sampai masuk D3 karena nggak keterima S1 dan yang mungkin yang penting kuliah negeri, itu sih akak setuju sih, karena akak dulu juga mengalami hal yang serupa. Dulu gak keterima di S1, akhirnya terima di D3, cuman ya masih dalam tahap perencanaan lah. Ini jurusannya masih relate, meskipun dalam 1 semester pertama itu masih merasa menyesal kok gak keterima S1, keterima di D3. Cuman seiring berjalannya waktu, kuliah di Polban, menikmati lingkungan kampusnya, cara belajarnya dengan lingkungan pertemanannya, ya kalau menurut akang sih ujung-ujungnya harus disyukuri ya kalau tentang kuliah dan di negeri itu harus disyukuri, karena kita juga udah masuk Polban tuh alhamdulillah gitu. Kali kan kata Kang Adit udah jadi kampus politeknik nomor 1 dengan peminat terbanyak. Itu gak ada alasan lagi kalau kita nggak bersyukur. Tapi kalau misalkan ada yang bilang coba-coba dan akhirnya mungkin ada lah gak sedikit yang nanti masih coba apply atau masih coba tes di tahun selanjutnya untuk tetap apply, itu gak masalah juga pilihan orang. Cuma ya udah masuk Polban itu kalau katakan harus disyukuri sih, gitu paling ya. Iya sih Kang, benar harus bersyukur. Soalnya kunci segala itu harus bersyukur ya, biar kita juga enjoy gitu kuliahnya. Kalau misalnya nggak bersyukur mah buat apa gitu. Boleh lanjut. Mungkin Akang Idris ada tanggapan dulu. Enggak sih, ya udah itu aja. Intinya bersyukur aja apapun. Karena rezeki itu udah diatur ya. Kita masuk kampus itu udah diatur jalannya segini. Kemungkinan nanti juga kita kerja juga udah dibentuk deadline-nya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita makin bersyukur itu ya kan, ada dalilnya tuh, maka nikmati itu akan ditambah terus. Jadi udah, meskipun awalnya merasa berat masuk ke titik itu ya, contohnya masuk ke kampus Polban, disyukuri kok nanti enaknya itu akan kerasa di akhir-akhir gitu. Oke, terima kasih kepada Kang Idris jawabannya. Boleh dilanjut ke Kang Adit. Oke, mungkin dari aku pertama benar banget kata Kak Idris ya, intinya bersyukur aja gitu. Mau kita di negeri, mau kita di swasta pun ya sebenarnya nggak ada salahnya gitu, karena kita sama-sama kuliah gitu, sama-sama menimba ilmu gitu. Dan juga ya kita pun yang di negeri belum tentu bisa sehebat yang di swasta gitu. Jadi ya balik lagi gitu, kita pertama harus bersyukur juga. Terus juga ya mungkin yang aku soroti ya, aku nggak akan menjudgment apakah orang yang memang cuma numpang, maksudnya numpang karena memang vokasi ini pilihan kedua, terus nanti di tahun berikutnya dia pindah, ya aku nggak akan menjudgment dia itu gimana gitu ya, karena balik lagi setiap orang punya planningnya masing-masing. Apalagi untuk kita ya yang sedewasa ini gitu ya, untuk menentukan masa depan pun yaitu harus dengan planning yang benar-benar matang gitu. Nggak bisa kita yaudah gimana nanti we. Nah itu mungkin menurut aku agak keliru ya kalau misalkan cara berpikir kita masih kayak gitu. Cuman dari aku sendiri, di beberapa case temen aku yang mungkin awalnya dia kayak merasa salah jurusan, terus akhirnya di tahun keduanya dia resign dan juga pindah kuliah. Menurut aku ya itu fine aja gitu, selama dia bertanggung jawab dengan perkuliahan dia yang ada di Polban gitu. Tapi kalau misalkan dia masuk Polban terus dia udah merasa salah jurusan, terus ogah-ogahan kuliah, nah itu yang hanya ibaratnya kayak gak cuma mempersulit dia, tapi juga mempersulit baik itu teman-temannya, baik itu dosen nantinya. Nah itu, jadi kalau dari aku sendiri ya
fine-fine aja gitu kalau misalkan ada orang yang tahun pertama merasa salah jurusan dan mau pindah, terus di tahun kedua resign dan juga pindah ke PTN ataupun ke UNIF untuk ngejar cita-cita dia, ya itu fine-fine aja gitu selama dia bisa bertanggung jawab atas perkuliahan dia yang di Polban. Itu aja sih. Oke, mungkin emang ada juga gitu orang yang kayak kita cocok nih di sini, tapi ternyata nggak cocok gitu. Terus nyoba lagi tahun depan, ternyata berhasil, terus mereka pindah. Mungkin itu balik lagi ya ke setiap orangnya masing-masing. Boleh dilanjut tentang bagaimana sih Kang realita lulusan D3 menurut versi Akang. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu gitu, khususnya pelajar yang ingin memasuki dunia perkuliahan. Boleh dari Kang Adip dulu, baru ke Kang Idris. Oke, mungkin dari aku ya. Aku lulusan D3 Teknik Kimia. Kalau di commonnya gitu ya di industri itu kita itu yang D3 itu biasanya ada di level operator gitu. Atau ya ibaratnya di entry levelnya lah, bukan di top manajemen ataupun medium manajemen gitu, ataupun middle manajemen. Enggak, kita ada di tahap di level operator gitu. Di beberapa industri seperti di petrokimia, di industri migas itu untuk lulusan D3 itu ada di level operator. Tapi di beberapa industri kalau misalkan kita punya kesempatan yang bagus dan juga kita dapat mungkin pekerjaan yang cocok gitu ya, kita bisa mungkin setara supervisor gitu. Contohnya di tempat aku sekarang gitu ya, itu D3 itu sudah setara supervisor gitu, karena kita menjadi group leader dan membawahi beberapa operator gitu. Nah mungkin case yang sama juga ada di beberapa industri, nggak cuma di tempat aku doang, tapi kembali lagi bahwa biasanya kita lulusan D3 itu berada di level operator. Tapi meskipun kita berada di level operator, itu tidak menutup kemungkinan gitu bahwa karir kita bisa cemerlang gitu. Dengan cara apa? Pertama, ya mungkin beberapa teman-teman gitu ya, beberapa alumni ada yang ekstensi ke S1, entah itu ekstensi yang memang kelas karyawan ataupun ekstensi yang benar-benar kelas reguler gitu. Jadi balik lagi gitu ke kitanya, apakah kita bisa bagi waktu antara pekerjaan dan juga perkuliahan, ataupun kita nggak bisa bagi waktu nih antara pekerjaan, karena misalkan pekerjaan kita 6 hari dalam seminggu gitu. Nah itu kan kita cuma punya waktu libur tuh 1 hari doang ya di hari Minggu. Jadi ya mau tidak mau kita cari perkuliahan yang memang online gitu biasanya. Dan juga untuk realita di lulusan D3 sendiri, mungkin kalau kita searching di Google ya, itu banyak benefitnya gitu teman-teman. Jadi ya menurut aku sendiri sih, kalau misalkan aku sebagai anak SMA ataupun SMK, ya aku nggak takut untuk masuk ke vokasi ataupun masuk ke perkuliahan dengan jenjang D3 gitu. Karena ya di aku sekarang pun itu, meskipun aku lulusan D3, meskipun aku fresh graduate, itu benefit-benefit yang aku dapatkan pun tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih buruk daripada teman-teman yang S1 gitu. Jadi balik lagi gitu, ada keuntungan dari D3, juga ada juga keuntungan dari S1 gitu. Dan di lapangannya pun aku punya nilai plus gitu, karena ya pertama, pemahaman aku mengenai teknis itu lebih baik gitu daripada teman-teman yang lain gitu. Dan juga pemahaman-pemahaman praktikal di lapangan pun lulusan D3 tuh ya lebih baik gitu dibandingkan dengan lulusan-lulusan S1 gitu. Jadi ya ibaratnya D3 punya scope areanya sendiri gitu, scope area kelebihannya sendiri gitu. Dan S1 pun sama gitu, mereka punya scope kelebihannya masing-masing gitu. Jadi menurut aku ya realita D3 seperti itu gitu. Mungkin dari yang aku simpulkan dari realita Akang, kayak D3 itu kayak lebih mahir gitu ya di bidang teknik-tekniknya.
kayak maksudnya di bidang operator atau apapun itu, daripada dari yang S1 kan. Betul. Ya intinya D3 itu nggak seburuk yang selama ini mungkin kebanyakan orang pikirkan gitu. Oke. Ya seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang berpikiran kayak apa ya, kayak sempit gitu, kayak menganggap remeh, padahal kan semuanya juga sama gitu, sama-sama mencari pendidikan, pengalaman, seperti itu. Mungkin boleh dilanjut ke Kang Idris. Ya, setuju Kak Adit. Jadi sama aja sih ya. Peluang kerjanya antara D3, S1, D4, bahkan S2 juga sama aja. Bahkan kalau misalkan digambarkan secara sederhana, misalkan tadi kan kata Adit benar ya, D3 tuh biasanya umumnya masuk tuh ke tahapan entry level, operator. Mungkin di atas operator tuh masih ada leader. Anggaplah leader S1, operator D3. Kan biasanya di bawah leader itu misalkan ada 2 atau lebih operator. Jadi kan kalau misalkan bisa kita simpulkan ketika ada rekrutmen leader dan operator, berarti kan lulusan D3 ini lebih banyak diserap dong, karena untuk satu leader itu pasti butuh beberapa operator. Nah, bahkan dari situ kan kita bisa simpulkan bahwa lulusan D3 juga peluangnya bisa lebih besar secara lowongan pekerjaan gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan, D3 bisa nggak sih kerjanya yang nggak non teknis, anggaplah jadi guru. Banyak kok gitu temen akang yang lulusan D3 D4 itu ujung-ujungnya jadi tenaga pengajar, tenaga pendidikan gitu. Jadi nggak melulu D3 itu inline dengan jurusannya dia, dan pasti hubungannya dengan teknis gitu. Jadi untuk realita di dunia kelulusan itu, lulusan D3 ya peluangnya sama-sama ada, sama-sama besar dengan lulusan S1 gitu. Itu sih ya. Mohon maaf Akang, suaranya terputus-putus. Oh gitu. Ulangi kali ya. Masih putus-putus gak ya? Surabaya ya bang, susah sinyal. Aman. Oh aman ternyata Kang. Mungkin dari akunya sinyalnya. Mohon maaf Kang. Nah, ya, boleh lanjut. Boleh. Gitu. Intinya mau lulusan D3 itu sama aja kok peluangnya dari lulusan S1. Bahkan mungkin bisa lebih besar gitu. Lanjut. Ya, udah ini ya, udah berapa tahun berarti Kak Adit kerjanya Kak Adit apa sekarang? Sekarang rada nyilang Kang. Ini ke energi Kang. Oh iya ya, asik ya, teknik kimia gak jauh dari situ lah ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak jauh, ya lumayan jauh sih. Oh gitu. Karena ya harus belajar ulang lagi kayak kan PLTU ya Kang, jadi basic energi dan lain sebagainya. Sedangkan di teknik kimia kan kita belajar termodinamika ya cuma sekilas gitu kan, nggak kayak anak-anak energi gitu kan. Iya. Jadi ya Sampai lupa kalau ada jurusan energi ya di kampus kita. iya betul kan. Nah itu. Ya berarti kan dari situ juga udah ini kan, udah menggambarkan bahwa lulusan D3 jurusan ini peluangnya bisa besar juga mengambil ranah jurusan lain kan. Betul kan. Gitu ya.
Oke, aku jadi sedikit paham ya mengenai D3. Terlebih lagi aku juga masuk ke mahasiswa D3. Jadi kepo nih Kang, mengenai pertanyaan lulus vokasi lebih dibutuhkan di industri dibandingkan dengan lulusan sarjana. Benar nggak sih Kang, menurut pengalaman Akang? Dari Kang Idris dulu boleh? Nah, menarik saya. Jadi kalau menurut Akang ya, yang perlu disiapkan oleh mahasiswa itu selain mengerjakan tugas atau di D3 itu persiapan mengerjakan laporan, manajemen waktu. Yang perlu disiapkan tuh gimana nanti kita sebagai alumni ketika lulus dari kampus itu mau mengambil jenjang karir yang seperti apa gitu. Udah dari awal masuk kuliah tuh udah harus dipikirin gitu, kan kita masuk ke jurusan teknik kimia ya, harus dipikirin nih besar nanti karir kita tuh mau di mana. Apalagi kita ngomongin teknik kimia aja ya, teknik kimia kan banyak ini ya, banyak pembagian ranah kerjanya mau di mana. Ada di bidang industri migas, farmasi, petrokimia, pengolahan bahan kimia, banyak lah. Nah, dari situ tuh kita udah harus menyusun gitu karir kita nanti mau di mana. Nah, makanya setelah kita susun, anggap kita mau ke bidang migas, udah di situ teknik kimia tuh dicari banget. Apalagi lulusan D3 itu dicari sebagai praktisi, baik itu operator, teknisi, atau bahkan supervisor gitu. Nah, kalau sepengalaman Akang ya, setelah ada lowongan kerja dari industri itu udah di ibaratnya udah dibagi. Ketika job desk atau jabatan pekerjaan itu berhubungan dengan operasi, itu pasti nyarinya D3 atau D4. Sedangkan kalau misalkan job desk dari suatu jabatan membutuhkan suatu pengambilan keputusan, ya itu rata-rata itu pasti ngambilnya S1 gitu. Meskipun kita nggak bisa memungkiri ketika kita ada di level operasi itu ya banyak juga keputusan yang perlu kita ambil gitu. Nah, jadi sama-sama inline lah. Tapi balik lagi ke analogi yang pertama tadi, ketika ada lowongan dari satu instansi, anggap dia buka satu leader dan 3 operator. Ya udah, 3 operator itu mayoritas itu sekarang pasti nyarinya lulusan diploma. Jadi peluangnya lebih besar daripada S1. Gitu. Itu kalau dari sudut pandang industri pengolahan gitu ya. Ada industri lain mungkin beda-beda lagi gitu karakter lowongannya gitu sih. Oke, mungkin kembali lagi ke industrinya ya. Kalau misalnya mengenai lulusan D3 ataupun D4, tapi pasti gitu di setiap industri pasti dicari. Terima kasih Kang, jawabannya sangat menambah pengetahuan. Boleh ke Kang Adit. Oke, mungkin pertama ya dari statement Kang Idris, benar banget itu, karena emang benar relate juga gitu, bahwasanya untuk satu orang leader itu ataupun satu orang supervisor itu yang membawahi banyak operator gitu. Sedangkan untuk memegang satu unit itu ya kita berbicara mengenai teknisnya ya. Jadi misalkan ada satu unit apalah gitu di industri itu, yaitu dipegangnya pasti sama orang-orang lapangan atau operator. Sedangkan untuk supervisornya paling cuma 1 atau 2 gitu. Jadi benar kata Kang Idris, ketika ada satu tim di mana ada satu leader dan juga ada beberapa operator, maka di situ bisa kita lihat tuh bahwasannya ya kesempatan ataupun peluang ataupun kebutuhan akan pegawai itu ya lebih banyak operator dan daripada leadernya gitu. Dan juga kembali lagi bahwasannya
industri itu bisa berjalan karena ada ibaratnya karena ada operator ataupun ada operation yang mengoperasikan unit-unit yang ada di plant ataupun unit-unit yang ada di industri tersebut. Nah, kalau misalkan nggak ada operator, ya siapa yang mau ngoperasiin gitu? Logikanya kan gitu. Makanya kenapa kebanyakan industri ya rekrutnya itu operator lagi karena ya memang untuk satu plant ataupun untuk satu unit yang ada di plant itu ya kita membutuhkan banyak operator. Terlebih untuk industri-industri yang mungkin pakai sistem shift ya. Jadi baik itu long shift maupun 3 shift, yaitu balik lagi kita butuh banyak operator. Dan juga kalau misalkan kita lihat bahwasannya mungkin lulusan sarjana di beberapa kasus itu memang jabatannya lebih tinggi daripada kita, cuman ada di satu kondisi bahwasannya lulusan sarjana tuh setara dengan lulusan D3, cuman dia hanya beda golongan gitu. Nah, itu ada juga beberapa kasus di industri itu seperti itu. Tetapi ya kebanyakan mungkin industri itu ada sekatnya gitu. Kayak misalkan S1 tuh di level manajemen, ya di level pengambilan keputusan, kayak mereka decision makingnya lah. Sedangkan kita orang-orang lapangan gitu yang mengoperasikan alat-alat ataupun unit-unit yang ada di lapangan gitu. Cuman kalau misalkan ditanya lebih butuh mana ketika nanti di industri, lebih butuh supervisor atau lebih butuh operator, ya industri mungkin kebanyakan bakal menjawab ya lebih butuh operatornya gitu daripada supervisornya gitu. Ibaratnya kayak teman-teman kayak main catur aja gitu, lebih banyak pionnya daripada rajanya gitu. Rajanya cuma satu gitu, cuman pionnya itu banyak gitu. Jadi ya balik lagi gitu, S1 mereka punya prioritas kebutuhannya masing-masing gitu ya di industri, dan yang lulusan vokasi pun D3 ataupun D4 mereka juga punya prioritasnya masing-masing gitu di beberapa posisi yang ada di industri gitu. Ini itu aja Tia. Oke, jadi paham Kang tentang bagaimana penempatan D3 sama S1 di dalam sebuah industri ya. Jadi bikin pengetahuan aku nambah lagi gitu, kayak oh berarti nanti aku kerjanya kayak gini gitu. Jadi ingin lagi nanya nih Kang, kayak benar nggak sih lulusan D3 itu sulit mencari pekerjaan setelah lulus dibandingkan dengan anak S1? Karena mungkin khawatir teman-teman pelajar semua tuh termakan rumor gitu, industri tuh lebih membutuhkan lulusan S1 gitu. Kayak lebih banyak lah gitu pengetahuan anak S1 tuh daripada D3. Boleh dari Kang Adit dulu untuk menjawab. Sebenarnya gimana ya jawabnya? Pertama ya, kalau lihat yang ada di lapangan gitu ya, yang benar-benar ada di lapangan ya, mungkin bisa jadi kalau misalkan Tia ngasih statement itu lebih banyak lowongan-lowongan untuk S1 ya, mungkin ya Tia nemunya ya buat lowongan S1 gitu. Cuman kalau kita bisa nyarinya, terlebih juga di beberapa kesempatan tuh ya sekarang banyak banget program-program pemerintah tuh ya yang menguntungkan anak-anak vokasi gitu. Terutama ya yang sekarang lagi jalan itu rekrutmen bersama BUMN. Itu kalau misalkan Tia scroll, Tia cari, itu lowongan untuk anak-anak D3 tuh ataupun anak-anak vokasi tuh banyak banget gitu. Nggak cuma satu, ada banyak posisi yang bisa kita isi sebagai kita lulusan vokasi gitu. Terus juga beberapa industri yang memang mereka masih membutuhkan lulusan-lulusan vokasi. Dan juga beberapa mungkin ada yang melakukan rekrutmen di Polban gitu. Contohnya kayak mungkin Slamberji, Chandra Asri, dan lain sebagainya gitu. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu itu udah melaksanakan rekrutmen di Polban gitu. Kalau misalkan kita lihat fakta di lapangannya gitu, ternyata lulusan D3 tuh nggak sesulit itu gitu untuk mencari pekerjaan, karena ya terkadang ada beberapa industri yang memang datang sendiri Polban gitu. Mereka melakukan rekrutmen sendiri gitu. Contohnya kayak sekarang tuh ya mungkin Tia juga tahu gitu ya, ada infonya juga di kampus mengenai bulan depan itu bakal ada Slamberji, ataupun bulan ini bakal ada Slamberji yang kunjungan ke Polban untuk melakukan kampus hiring. Nah itu sebenarnya anak D3 pun
kita nggak perlu ngejemput bola gitu, tapi merekanya sendiri yang datang ke Polban gitu. Jadi itu balik lagi gitu, bahwasanya apakah lulusan D3 itu sulit untuk mencari pekerjaan atau tidak, ya kembali lagi ke orangnya gitu. Apakah orangnya itu mau ataupun berusaha untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan lulusan D3 atau enggak gitu. Karena bagi aku ya, kita diem pun stay di HP itu pasti bakal banyak banget loker yang bersebaran gitu. Contohnya ya kalau misalkan nanti ketika lulus dan join ke grup alumni di YTKP, itu banyak banget info lowongan-lowongan pekerjaan untuk kita gitu, alumni D3 Teknik Kimia gitu, ataupun D3 Analis, ataupun nanti TKPB juga ada gitu. Apalagi juga dulu ya kita ketika kepengurusan akang itu ada grup training process engineer. Nah di situ di grup itu tuh banyak banget bertebaran gitu, sharing loker dari beberapa teman-teman kita yang udah kerja gitu. Jadi menurut aku sendiri sih, kalau ditanya sulit atau enggak, balik lagi ke orangnya gitu. Orangnya mempersulit diri atau enggak gitu. Karena ya informasi itu udah banyak banget sekarang gitu. Kalau Tia scroll searching di Google gitu ya, lowongan untuk D3 itu udah di web Disna Kerja tuh udah amburadul gitu. Tinggal balik lagi kitanya mau usaha atau enggak gitu. Kalau misalkan kita cuma nunggu doang nih, nggak mau usaha gitu, ya udah, ya bagi kita itu bakal sulit gitu. Cuma kalau kita mau usaha, kita mau coba searching, kita coba cari-cari, kita coba cek website rekrutmennya gitu. Insya Allah itu bakal mudah gitu kita mendapatkan informasi-informasi mengenai lowongan. Oke, berarti dari yang aku simpulkan dari jawaban dari Kang Adit sendiri itu, berarti kita harus rajin-rajin scroll gitu. Kalau misalnya tentang info loker itu pasti banyak aja gitu, nggak dari satu atau dari sumber lain gitu, pasti banyak industri yang butuh gitu sama pendidikan D3. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, mau tanya untuk Kang Idris. Mau tanya Kang, apakah benar cara kerja anak vokasi atau D3 dengan sarjana itu sama aja atau beda? Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu. Sarjana itu banyak teorinya dibanding dengan kita yang kerja langsung atau banyak praktek. Boleh ke Kang Kang Idris. Kalau menurut Akang sih sama aja ya. Dan itu kembali lagi ke diri masing-masing sih. Dia ahli di mana, passionnya di mana. Tapi kalau dari segi Akang sih ya, karena mungkin selama 3 tahun itu antara teori dan praktek kita hampir seimbang ya. Oke, pas dunia kerja juga masih ada kerasanya lah. Kadang masih di kerjaan itu kan ada dua tipe basic pekerjaan. Ada pekerjaan yang lapangan atau pekerjaan administrasi. Nah, biasanya di antara keduanya butuh teori. Tapi ketika di lapangan itu kan artinya ada pekerjaan prakteknya yang melibatkan fisik lebih banyak. Kalau di administrasi itu kan biasanya teorinya jalan, prakteknya sebetulnya jalan, cuman praktek di sisi yang lain yang fisiknya emang tidak terlalu dominan pakai gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih sejujurnya suka ada keinginan kerja di lapangan tuh lebih banyak gitu ya, karena mungkin dulu pas di kampus itu 3 tahun praktek gitu. Ketika di dunia kerja tuh kayak sekarang itu lebih banyak administrasinya, jadi agak gatel gitu. Jadi pengen ke lapangan gitu. Cuman kembali lagi, kita itu kerja di lapangan kadang ada bosannya juga, ada capeknya juga gitu. Jadi ketika ada capeknya tuh ya kita pengennya duduk manis belakang laptop gitu, buka laptop, pulang jam 4 tutup laptop lagi. Jadi kadang ada masanya juga sih. Ketika di dunia kerja tuh ada masanya semangat di lapangan, semangat prakteknya. Ada masanya juga kita lebih ingin
fokus di balik layar laptop, duduk, kerjaan administrasi, ngambil keputusan gitu sih. Jadi sebetulnya balance aja, tergantung industrinya gimana, tergantung kita juga passionnya seperti apa. Nanti ngikut karakter kerjanya juga ngikut antara lulusan D3 dan S1 juga nanti ujung-ujungnya akan mengalami karakter pekerjaan yang serupa juga gitu. Karena kan kalau misalkan tadi ya, kalau kita misalkan singgung tentang lulusan D3 itu lebih banyak di bagian operator, atau enggak selamanya juga kita sebagai lulusan D3 itu akan jadi operator terus. Ada saatnya kita itu karir terus melonjak, dan dari operator itu kita akan jadi leader, mungkin jadi jajaran manajer, direksi gitu. Itu peluang tuh sangat besar. Jadi kita harus bisa semuanya sih, antara praktek maupun teori, dan mengambil keputusan. Jadi nanti setiap orang akan merasakan masanya masing-masing gitu. Oke, aku bisa nyimpulin kalau misalnya semuanya punya kurang dan lebihnya masing-masing. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Buat Kang Adit, kan mungkin ini sih banyak yang dikhawatirinnya sama pelajar SMA. Keuntungan apa sih Kang yang dapat diterima anak-anak lulusan D3 di tempat kerja? Sama apakah ada perbedaan keuntungan antara anak D3 dan sarjana? Boleh ke Kang Adit untuk dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin untuk keuntungan anak-anak D3 gitu ya, dibandingkan dengan S1, itu tadi mungkin udah beberapa kali disinggung sama Kang Idris juga, bahwasanya kita sebagai anak-anak D3 tuh lebih banyak praktikalnya gitu. Jadi kita nggak cuman belajar secara teori, tapi juga kita belajar gimana prakteknya di lapangan gitu. Meskipun ya sama, anak-anak S1 pun juga mereka punya praktikal yang masing-masing, cuman persentase praktek dan juga teori itu tentunya lebih banyak di D3 gitu. Jadi ketika nanti bekerja ya kita lebih diuntungkan dalam masalah teknisnya gitu teman-teman. Meskipun ya secara teori kita nggak terlalu lebih mendalami seperti anak-anak S1, cuman secara prakteknya kita bisa lebih unggul gitu daripada mereka. Jadi di beberapa kesempatan gitu, di beberapa case di industri ya, ketika ada trouble, nah itu anak-anak D3 yang mungkin bisa lebih cepat gitu melakukan analisa troubleshooting-nya gitu dibandingkan dengan anak-anak S1 gitu. Jadi itu pun juga menurut aku menjadi salah satu keuntungan gitu buat anak D3 gitu, karena di samping kita bisa mencari gitu ya, mencari akar permasalahan dari teoretikalnya, kita juga bisa cari troubleshoot kita sendiri gitu ya, misalkan dari pengalaman-pengalaman kita selama melakukan praktek ataupun melakukan beberapa praktikum gitu. Nah itu sih menurut aku. Oke, berarti menurut Kang Adit tuh kayak anak D3 emang banyak prakteknya daripada S1, tapi anak D3 juga punya kelebihannya sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kang Idris, menurut Akang pribadi, keunggulan dari kurikulum perkuliahan di D3 yang Akang rasakan selama selama berkuliah tuh apa sih Kang? Boleh Kang dijawab? Menarik ya. Bagus sih, bagus. Jadi kurikulum D3 menurut Akang mengajarkan gimana kita bisa menyeimbangkan antara teoritis, praktek maupun filosofi dari praktek yang kita lakukan gitu. Anggap kita dulu ya Kang di analis kimia itu, contoh aja misalkan menganalisis sebuah sampel menggunakan instrumen A misalkan. Udah, kita kan di praktek dulu diajarkan ya, sebelum melakukan praktek itu kita dibuat jurnal dulu. Nah jurnal itu kan tujuannya supaya kita memahami bagaimana filosofi dari sebuah sampel itu ketika dianalisis menggunakan instrumen itu. Baru kita
melakukan tuh praktek bla 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 hingga dapat kesimpulan yang ingin kita cari. Habis itu kan belum beres tuh, kita buat laporan praktikum ya kan. Di laporan praktikum itu kan kita dibahas tuh gimana kok bisa hasilnya seperti itu, gimana ceritanya sampelnya itu bisa dianalisa menggunakan instrumen itu, kenapa instrumen itu yang digunakan dan bagaimana cara kerja instrumen itu. Nah, itu kan lengkap tuh di laporan biasanya. Nah, tapi selain itu kan kita juga belajar tuh di mata kuliah non praktek ya, mata kuliah teoritis ya. Mungkin secara pandangan pendapat ahli di buku itu seperti apa, kok bisa cara kerja instrumen itu seperti itu. Nah, dari situ kan kita belajar ya bahwa ilmu dan praktek itu harus dipelajari secara komprehensif. Nah, itu bisa didapatin di vokasi, khususnya D3 dan D4 lah. Jadi dari situ ya Akang bersyukur juga belajar tentang gimana caranya kita itu bisa mempelajari suatu hal itu secara komprehensif gitu. Makanya dulu kalau misalkan di kuliah sih ngeluh-ngeluh ya ketika ada praktikum tuh, karena pasti domino efeknya, membuat jurnal, membuat laporan, mana kerja berkelompok lagi kan ya. Nah itu tapi kerasanya mungkin nanti pas lulus kali ya, oh iya ya dulu bermanfaat juga tuh dulu gitu, ada praktek-praktek gitu. Karena kan praktek itu identiknya di D3 ya, dia di S1 ada sih, cuman D3 itu kan porsinya lebih banyak ya. Jadi itu sih yang akan dapetin tentang gimana kita bisa memahami suatu hal atau ilmu itu secara komprehensif. Gitu. Oke, berarti menurut Akang kuliah sambil praktek yang banyak itu tuh seru ya Kang, nanti mah kangen gitu. Kayak ngerjain jurnal, ngerjain laprak, belum lagi ada tugasnya, tugas teori, tugas laprak, belum lagi pretest semacamnya. Oke, mungkin lanjut lagi ya buat pertanyaan buat Kang Adit. Mungkin ini si Kang menurut ini si Kang yang jadi bahan keraguan pelajar SMA mengenai ekstensi ini. Perguruan tinggi mana yang menyediakan program ekstensi untuk lulusan D3 untuk yang mau melanjutkan S1? Oke, mungkin koreksi sedikit ya, bukan ekstensi tapi ekstensi ya, buat ya mungkin. Nah, untuk perguruan tinggi yang menyediakan ekstensi dari D3 ke S1 mungkin aku nggak akan menyebutkan semua karena aku nggak hafal semua ya. Aku cuma menyebutkan beberapa yang aku tahu aja. Itu ada di mungkin yang dekat dari Polban itu ada Unjani, terus juga ada Binus juga gitu ya. Mungkin itu yang aku tahu. Mungkin ada juga ya S1 dan lain UI dan lain sebagainya. Cuman ya balik lagi gitu, aku cuma tahu beberapa doang gitu, nggak tahu semuanya. Tapi kalau misalkan memang ada ataupun teman-teman mau ekstensi dari D3 ke S1 itu banyak banget kok universitas-universitas yang ngebuka program ekstensi dari D3 ke S1. Cuman balik lagi bagaimana kita menyesuaikan, apakah kita ngambil ekstensi dari D3 ke S1 itu mau yang kelas reguler yang artinya kita berkuliah setiap hari gitu ya, kayak teman-teman S1 yang lainnya, atau kita ngambil kelas karyawan gitu, dimana kita ya kuliah tuh hanya di hari-hari tertentu gitu dalam satu minggu, misalkan hanya di hari Minggu kah atau di hari Sabtu gitu. Itu balik lagi gitu, karena menurut aku sendiri ya, setelah aku coba ngobrol juga dengan beberapa rekan kerja aku yang ekstensi gitu, ternyata ya mereka pun ngambil ekstensinya itu tuh kebanyakan yang memang di hari-hari libur atau kelas karyawan gitu. Karena ya pertama itu aksesibilitas juga, karena aku sekarang kerja ya di Kalimantan gitu ya teman-teman, jadi untuk menjangkau perkuliahan tuh agak jauh. Misalkan aku pengen ekstensi di Unjani itu agak jauh juga gitu, agak repot juga gitu, sedangkan akunya di Kalimantan gitu. Terus juga kalau misalkan ikut perkuliahan reguler itu gak bisa juga gitu, karena jarak dari Kalimantan ke Jawa itu kan jauh ya teman-teman, terlebih di daerah sekitaran Bandung gitu kan,
lumayan jauh banget gitu. Terus juga mengenai sistem kerja gitu. Aku di sini kan sistem kerjanya roster gitu. Artinya ya aku kerja selama beberapa hari, terus baru aku cuti. Nah itu kan agak kurang pas juga kan jadwalnya antara pekerjaan dan juga kuliah gitu. Cuman balik lagi ke pribadi kita masing-masing gitu. Ada juga beberapa orang yang kerja dulu, kumpulin uang sampai sekian gitu, baru melanjutkan S1 yang kelas reguler gitu. Cuman balik lagi gitu, kalau ditanya perguruan tinggi mana aja ya aku nggak hafal semua ya gitu teman-teman, karena aku nggak nyari tahu juga gitu. Cuman yang setahu aku yang membedakan tuh ya tadi gitu, Unjani, BINUS, ada juga UI, ataupun kampus-kampus top tuh mereka udah pada menyediakan gitu. Di Polban pun juga kita ada ekstensi gitu ya, dari D3 ke D4 gitu. Biasanya sebutnya RPL sih, rencana pembelajaran lanjut gitu kalau nggak salah namanya tuh teman. Intinya ada kelas RPL sendiri di Polban juga, dari D3 teknik kimia ke D4 teknik kimia produksi bersih. Mungkin itu Tia yang aku tahu. Aku juga berencana buat ekstensi Kang, jadi aku tahu gini kayak di mana gitu kampus buat ekstensi, mungkin juga boleh dicoba di RPL Polban. Nah, karena di sini juga ada teman-teman dari D3 analis ya Kang, jadi boleh ke Kang Idris untuk dijawab. Oh iya, kalau dari analis sih seharusnya kalau relate melanjutkan sih ke jurusan kimia murni ya, satu kimia murni. Cuman nggak banyak juga sih teman-teman yang lain itu yang lanjutnya ke teknik kimia, teknik industri, bahkan manajemen pun ada gitu. Karena kalau ekstensi itu ada satu kampus yang emang harus relate dengan D3-nya, karena nanti kan ada konversi ya. Jadi beberapa mata kuliah yang kita ambil di D3 itu nanti dikonversi dan diakui oleh S1-nya nanti. Jadi kita tinggal melanjutkan beberapa mata kuliah. Tapi ada juga yang cuma mengambil mata kuliah umumnya aja gitu. Nah itu biasanya kalau di Bandung itu Unjani ya tadi kata Kang Adit, kita bisa apply ke kimia, teknik kimia bisa. Kalau di Jakarta banyak swasta, cuman ya kalau setahu Kang belum pernah dengar sih kalau negeri itu di mana ya. Cuman lebih challenging lagi kalau misalkan kita mau melanjutkan ke luar negeri itu, karena kan Polban udah kerjasama sama beberapa kampus di Taiwan ya. Ada juga teman Akang yang melanjutkan ke Jepang. Nah itu lebih challenging lagi sih. Jadi di Indonesia ada peluangnya, di luar negeri juga banyak gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih lengkap sih, Akang belum hafal juga sih. Paling WhatsApp pribadi aja ya, biar lebih jelas ya. Baru nanti di-share ke yang lain-lain. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak ke Kang Adit dan Kang Idris atas informasinya. Jadi ada lagi pertanyaan nih Kang. Apa nih yang ingin Akang sampaikan untuk teman-teman podcast semuanya, khususnya yang ingin memasuki jenjang perkuliahan di D3, apalagi untuk lulusan D3 mungkin berkecil hati karena sering dipandang sebelah mata. Boleh dijawab dulu sama Kang Adit. Buat teman-teman podcast maupun buat nantinya teman-teman yang mau masuk ke D3 Teknik Kimia Polban gitu ya, kalau misalkan ya masih berkecil hati ya coba teman-teman lihat lagi gitu, balik lagi ke poin awal yang mungkin tadi disampaikan sama Kang Idris gitu ya. Balik lagi gitu, teman-teman udah bersyukur atau belum nih masuk D3. Kalau teman-teman berkecil hati ya artinya teman-teman belum lapang dada gitu, belum bersyukur gitu ketika teman-teman masuk D3 gitu. Makanya ya poin pertama ya teman-teman coba dulu gitu, cari rasa syukur teman-teman gitu untuk masuk D3 gitu. Apa yang kira-kira teman-teman syukuri gitu ketika teman-teman masuk D3 gitu. Nah ketika
kita bisa bersyukur gitu ya, bisa nerima kalau misalkan kita masuk D3 ya, kedepannya pun ketika kita menjalani perkuliahan pun ya kitanya bakal enak gitu. Kita nggak akan berkecil hati, kita nggak akan iri gitu dengan teman-teman S1 di sana gitu. Kita nggak akan down ketika ada beberapa orang yang memandang sebelah mata tentang lulusan D3 gitu. Jadi ya balik lagi gitu, ketika teman-teman berkecil hati ya coba cari rasa syukurnya gitu. Kalau belum nemu ya udah, berarti itu emang kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Apakah kita bisa menerima kenyataan kalau misalkan kita masuk D3 ataupun enggak gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari peluangnya ya seharusnya kita nggak bisa berkecil hati ya, karena ya peluang untuk anak-anak D3 itu ya cukup besar juga gitu teman-teman. Jadi ya gak ada alasan menurut aku ya untuk berkecil hati gitu, karena setiap jenjang itu porsinya masing-masing gitu. M4, S1, bahkan S2 gitu. Setiap jenjang tuh punya porsinya masing-masing, punya tempatnya masing-masing, punya posisinya masing-masing gitu. Kayak kita lulusan D3 ya nggak mungkin kita bakal diserobot sama lulusan S1 gitu. Pekerjaan kita gitu. Nggak juga gitu teman-teman. Jadi balik lagi gitu, teman-teman ya harus bersyukur, terus juga ya coba lihat juga gitu bahwa peluang untuk lulusan D3 itu banyak gitu, jadi nggak ada alasan untuk berkecil hati. Itu aja sih. Widih, mantap Kang pesannya. Boleh dari Kang Idris. Pesannya sama sih, overall sama Kang Adit. Buat yang mau melanjutkan kuliah, harusnya sih sekarang udah ini ya, udah kalau pas ini ya, pas waktunya rekaman podcast ini harusnya perkuliahan udah tutup ya, yang negeri ya harusnya jalurnya. Jadi udah ada pengumuman tuh ya, keterima siapa, yang nggak keterima siapa. Untuk yang keterima di Polban ya semangat melanjutkan dunia perkuliahan. Dunia biasanya kan kalimat yang terkenal apa? Mahasiswa itu ada kata maha di kata tersebut gitu. Jadi kalian itu bukan jadi siswa lagi. Jadi kehidupan kalian akan lebih menantang di dunia kampus gitu kan biasanya. Tapi kalau misalkan bagi yang belum rezeki untuk masuk ke Polban gitu, khususnya yang waktu itu pernah dapat di Polban, ya jangan berkecil hati baru, karena peluang itu masih banyak. Jalan rezeki itu masih banyak juga gitu, bukan hanya di Polban tapi mungkin di jalan lain juga banyak. Untuk yang merasa salah jurusan masuk D3 gak usah sih, bener kata Kang Adit, yang penting bersyukur dulu aja. Nanti kalau udah bersyukur insya Allah gitu, jalan itu dimudahkan, jalan kesuksesan itu dimudahkan, dan nikmat-nikmat yang lain yang berupa kemudahan, kelancaran kuliah, berkarir itu pasti nanti ngikut gitu kalau kita udah bersyukur. Itu aja sih paling, udah banyak. Amin ya, semoga pada bersyukur, semoga masih semangat juga. Kebetulan besok Minggu ada ini Kang, masih ada yang mandiri jalur tes. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, boleh dijawab. Satu kata untuk HMJTK dan satu kata untuk podcast. Boleh dari Kang Idris dulu. Kata ya. Keren aja, keren. Bingung satu kata. Oke. Boleh dari Kang Adit, satu kata untuk HMJTK dan satu kata untuk podcast. Mungkin dari aku satu kata untuk HMJTK dan juga satu kata untuk podcast itu ya top. Nah itu aja. Susah ya Pak, kalau di tanya satu kata malah susah ya. Iya. Top BGT, nah, itu satu kata. Iya, kebiasaan panjang lebar disuruh satu kata bingung. Betul.
Oke, Akang sesi podcast kali ini telah selesai. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dan teman-teman saya ucapkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau mengganggu waktu luangnya. Saya selaku podcast kali ini izin mengundurkan diri. Terima kasih banyak kepada Akang semua. Oke, sama-sama Tia, sama-sama teman-teman yang lain, ada Salma juga, ada Rizky, ada Puri, ya adik-adik. Thank you juga, thank you. Mohon maaf kalau dari Akang banyak kesalahan. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama sharing aja ya antara alumni dan mungkin yang sekarang masih menjadi mahasiswa. Itu aja sih. Baik, Kang. Terima kasih banyak. Dengan ini aku tutup ya podcast pada episode ketiga kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah teman-teman, maaf ya kalau banyak-banyak salah. Oke, Akang, terima kasih banyak.